ada beberapa ya pertanyaan yang tadi udah dikumpulkan ke saya, mau ditanyakan ke Kak Radit. Oke, yang pertama ditanya, apakah memaafkan dan mengampuni itu yang sama atau berbeda? Terus ketika kita udah mengampuni orang lain, apakah itu juga kita harus sudah bisa melupakan apa yang dia perbuat kepada kita? Nah, misalnya nanti orang itu melakukan perbuatan yang sama, apakah itu bisa ditoleransi begitu? Oke. Jadi yang pertama, mengampuni, memaafkan, aku rasa itu hal yang sama ya. Karena dari terjemahan dari bahasa Inggris juga namanya forgiveness. Tapi pertanyaan kedua, mengampuni dan melupakan itu memang hal yang berbeda. Tetapi kalau dari belajar dari ilmu tentang otak, memori itu nggak bisa dihilangin. Jadi kalau teman-teman berusaha mengampuni dan melupakan, berarti kalian bilang gini sama Tuhan, Tuhan, tolong, aku ingin jadi amnesia. Nah, jangan nanti. Kamu lupa dia, lupa juga nanti calon pasanganmu. Jangan. Nanti lupa. Kamu siapa? Ya aduh, gara-gara doanya minta melupakan. Jangan. Tapi gini, maksudnya firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus tidak mengingat-ingat, maksudnya Tuhan tahu sekali. Dia tahu persis apa yang kita buat, bahkan yang kita mau buat pun Tuhan sudah tahu. Tapi dia memilih untuk tidak menjadikan itu hal yang diingat-ingat sama Tuhan. Karena yang Tuhan ingat-ingat adalah bagaimana kamu diciptakan serupa segambar dengan dia. Jadi yang dia ingat-ingat bukan kesalahanmu. Ya, bukan berarti kita jadi senaknya, tidak. Makanya dalam kerja otak kita tidak bisa menghilangkan memori, kecuali ada sebuah penyakit atau kelainan. Tetapi caranya untuk kita mengampuni justru dengan mengingat-ingatnya. Kasih ilustrasi ya. Ini sakit hati kamu, oke? Kamu ingat-ingat, jangan dipendam, jangan pernah pendam sakit hati. Dari sakit hati akan jadi sakit tubuh. Jadi jangan dipendam. Sakit hati harus dikeluarin, diingat-ingat, udah sampai dia di permukaan. Lalu di sisi kanannya, kamu ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat pengampunan Tuhan, ingat-ingat pengampunan dia atas hidup kamu, lalu kamu tabrakin. Nggak sebanding. Ya, kejahatan temanmu dengan pengampunan Tuhan Yesus atas kamu itu nggak sebanding. Makanya dulu Kak Radit pernah di DM gini, Kak Radit, aku benci banget sama temanku, bla bla bla. Wah, dia DM panjang banget ya, panjang banget. Lalu aku coba bicara lah ya sebagai hamba Tuhan, coba kasih ayat dan sebagainya. Lalu dia keluarin statement gini, Kak Radit gampang ngomong firman Tuhan, tapi Kak Radit nggak tahu apa yang aku alami. Aku sangat disakiti. Terus aku bilang gini, aku memang nggak tahu rasanya disakiti seperti kamu. Aku nggak bisa bayangin jadi kamu. Tapi satu hal yang kamu pasti miss. Kamu nggak pernah bisa bayangin jadi Yesus. Yang sudah mati di kayu salib buat kamu, yang sudah dipaku demi kamu, yang dia nggak berdosa tapi rela jadi dosa buat kamu, dia yang menanggung kesalahan kamu. Jadi sekarang kamu harus stop inget-inget kejahatan mantanmu itu, tapi mulai inget-inget kebaikan Tuhan atas kamu. Karena buat Kak Radit nggak perlu aku tahu rasanya jadi kamu. Yang tugas Kak Radit, ajarin kamu untuk lihat rasanya jadi Tuhan Yesus. Tapi dia tetap memilih mengampuni kamu. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengampuni dengan melupakan. Kita hanya bisa mengampuni dengan mengingatnya, lalu sandingkan dengan kebaikan Tuhan. Di situ kamu akan mengalami kekuatan untuk mengampuni. Lalu ketika dia nanti bikin jahat lagi, ya ampuni yang baru, jangan inget-inget yang lama. Berarti kamu belum mengampuni. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, ya kesalahan yang itu yang dipermasalahkan, lalu yang itu yang kamu ampuni lagi. Gitu. Dan kalau memang dia begitu terus, ya udah, kamu jaga jarak aja. Karena kadang-kadang kita harus membuat jarak dengan orang-orang yang memang nggak ngerti pengampunan. Bukan supaya kamu membuang dia dari radar hidupmu, tapi supaya kamu bisa menjaga hati kamu. Dalam kehidupan Kak Radit, ada kok orang-orang yang Kak Radit blok Instagramnya, Kak Radit blok WhatsApp-nya, asal jangan blok dia di hati kita. Ya, sometimes kita harus blok, harus. Karena kita harus jaga. Nanti lu udah benci,
lagi lihat nih ya, lagi lihat Instagram Bro Daniel kan, oh Bro Daniel dahsyat, muncul, lah dia lagi, kepahitan lagi nanti. Mendingan kalau memang dia merusak hati kamu, ampuni, berkati, lalu blok aja untuk menjaga hati kamu, tapi dengan sebuah goal, kamu bisa kembali merestorasi tadi. Ya, ingat Tuhan pengampunan, mengampuni dan tidak mengingat-ingat, merestorasi dan mempercayakan. Ya, jadi kamu harus merestorasi, dia di matamu, dia orang yang luar biasa, dia hanya lemah, dia nggak tahu apa yang dia perbuat, lalu mempercayakan dia kembali. Aku percaya dia pasti diberkati, aku percaya dia bisa berubah, gitu-gitu. Thank you, bro. Oke, nah ini pertanyaan tadi banyak yang mirip-mirip seperti ini, yang tentang ngeblok Ya. orang lain, bagaimana itu tadi udah terjawab ya, sama mengampuni terus diulangi kesalahan tadi udah terjawab. Oke, yang selanjutnya Kak, selama ini saya terus dihantui dengan kesalahan masa lalu yang kelam, belum bisa melupakan seiring berjalannya waktu. Nah, saya terus merasa bersalah dan menyesali hal itu, membuat saya merasa minder, dan juga saya terus teringat akan hal itu. Nah, saya selalu menyibukkan diri untuk melupakannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita tersebut, Bang? Ya, yang pertama kamu harus berdamai sama Tuhan. Berdamai sama Tuhan, menyadari bahwa 2 Korintus 5 ayat 19, bahwa Yesus telah menjadi pendamai kita dengan Bapa dengan tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Jadi kalau Yesus sudah nggak ingat, ngapain kamu ingat-ingat? Yesus saja yang maha tahu, dia yang tahu segalanya, memilih untuk mengampuni kamu. Nah, jangan jadi Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah ampuni. Nah, inilah yang iblis mau. Karena iblis tahu Tuhan pasti mengampuni kita, jadi dia ciptakan kebohongan supaya kita tidak mengampuni diri kita sendiri. Gitu. Karena buat iblis, it's okay kamu masuk surga. Yang penting kamu di dunia ngalamin neraka. Gitu. Jadi Tuhan mau kita mengalami surga sekarang. Mengalami damai sejahtera, mengalami kuasa kerajaan sorga, mengalami pemerintahan Tuhan di bumi, kita mengalami kuasanya, mengalami kasihnya. Lalu pas mati, ketemu dengan sang mempelai. Nah, iblis tahu tujuan hidup kamu adalah bersama dengan Tuhan. Jadi, karena dia nggak bisa halangi itu, dia nggak bisa hancurkan keselamatan yang kamu terima dalam Tuhan, jadi dia buat kamu melupakan pengampunannya. Supaya at least kamu stres, kamu pengen bunuh diri, wah, puji Tuhan, bukan puji Tuhan, puji iblis, bagi iblis ya, iblis punya puji iblis. Ya, puji iblis kalau kita mati bunuh diri, nyampainya bukan ke Tuhan, nyampainya ke bawah, dia ada teman, ya kan? Makanya teman-teman baca Alkitab. Ini bener-bener loh. Aku jujur banyak yang DM. Bang, gimana caranya? Gimana caranya? Aku tanya, kamu kerja di mana, Dek? Aku kerja di sini. Baca Alkitab nggak? Itu dia, Bang, masih malas. Ya jangan tanya ke Radit dulu dah. Gua aja nggak mau, Tuhan aja lu nggak mau denger, apa lagi denger gue? Gitu. Makanya nggak heran hamba Tuhan banyak yang mati cepet, banyak yang stroke, gara-gara melayani orang-orang yang memang nggak mau ketemu Tuhan, cuman mau masalahnya selesai, mau dapet jodoh, mau diberkati, gitu doang. Capek, kasihanilah kita, tolonglah. Kamu harus hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya nanti kalau ada pendeta-pendeta kayak Kak Radit yang tiba-tiba lemah, jatuh gitu ya, aku bisa tanya kalian minta bantu, kalian bisa bantu, gitu ya. Jadi baca firman Tuhan, semua firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Makanya teman-teman harus punya keberanian untuk hidup bersama dengan Tuhan, karena cuman hidup bersama dengan Tuhan, Alkitab bilang gini, kalau engkau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Sama, di luar Tuhan, kamu nggak bisa ampuni dirimu. Di luar Tuhan, kamu nggak bisa punya keberanian. Di luar Tuhan, kamu tetap punya mental korban yang selalu menyalahkan orang lain. Pasti. Tapi kalau di dalam Tuhan, kamu bukan mampu, tapi dimampukan oleh anugerahnya. Jadi semangat, jangan anggap remeh diri kamu. Nggak ada yang terlambat kok. Ya, karena Tuhan ada di dalam kamu sekarang juga. Ya, aku harap udah terjawab pertanyaan yang tadi. Asik, mantap, lengkap banget. Sudah satu pertanyaan, satu jawaban menjawab banyak pertanyaan. Oke, selanjutnya Kak,
nih, kenapa semakin aku pengen dekat sama Tuhan Yesus, semakin banyak rintangan, dan ketika kita kan tadi udah diampuni sama Tuhan. Nah, apakah ketika kita mungkin sering jatuh dalam dosa, apakah dia masih mau menerima kita, mengampuni kita? Gitu. Iya, tadi sebenarnya udah terjawab dari cerita Kak Raditya. Dia senantiasa mengampuni kok, senantiasa. Masalahnya bukan dengan pengampunan Tuhan, tapi kalau kita terus-menerus seperti itu terus, kita nanti yang akan nggak bisa ngalamin. Karena teman-teman harus ingat, kita punya jiwa, bukan hanya roh, bukan hanya ada tubuh juga. Kalau kita senantiasa tidak hidup dalam Tuhan, lama-lama jiwa kamu ini loh. Nah, ini yang kita nggak bisa main-main, karena kalau kita bikin dosa terus terus kita kepahitan, terus akhirnya datang sama Tuhan, diampuni lagi, terus lakuin lagi. Lama-lama Alkitab bilang hati nurani kamu menjadi, dia bilang, bengkok. Ini yang bahaya, sampai Alkitab bukan seakan-akan, dengan berani dia bilang ini nggak bisa diampuni lagi, bukan nggak bisa diampuni, ini udah beyond repair. Jadi pengampunan Tuhan selalu ada. Pertanyaannya, kita nggak selalu mampu mengampuni diri kita. Makanya jangan anggap remeh pengampunan Tuhan. Ya, itu kekuatan yang sangat dahsyat. Hari ini, kalau teman-teman dengar firman Tuhan ini dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengampuni kita, ini waktunya hidup sungguh-sungguh sama Dia. Sungguh-sungguh banget. Andalkan anugerahnya supaya kita tidak bengkok. Kalau kita bengkok, waduh, ini yang aku temukan beberapa, bukannya nggak punya iman ya, tapi sepertinya berat sekali. Karena hatinya sudah terlalu pahit, terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dia percaya. Tapi menjawab pertanyaan tadi, kamu diampuni. Yes. Oke, ingat itu, kita sudah diampuni, guys. Asik. Oke, Yes. Selanjutnya ini Kak tentang luka batin. Dalam nih. Luka batin. Apakah ada saran yang bisa diberikan jika seseorang mengalami luka batin, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu sebuah luka? Orang lain udah mengingatkan dia, tapi dia tuh nggak sadar-sadar. Gimana itu? Ya, memang yang pertama doa ya. Yang pertama, teman-teman harus percaya kuasa doa. Tapi yang kedua, yang namanya kuasa persahabatan. Jadi kadang-kadang orang itu hanya bisa dikoreksi kalau ada koneksi. Dia hanya bisa menerima koreksi kalau dia benar-benar tahu kalau kita peduli sama dia, kita mengasihi dia tanpa sebuah agenda, kita benar-benar tulus. Dengan kata lain, kita bisa ngomong gini, lu berubah nggak berubah, lu tetap sahabat gue. Lu berubah nggak berubah, gue tetap sayang sama lu. Ya cuman sedih aja gue kalau orang yang gue sayang harus masuk neraka gitu kan. Gitu. Nah, dengan begitu dia akan menyadari, waduh, orang ini nggak punya agenda ya. Orang ini bukan mau jadi guru buat saya, orang ini bukan mau jadi pemimpin buat saya, tapi orang ini mau jadi keluarga buat saya. Nah, itu akan memampukan mereka untuk yang namanya membuat pengakuan. Karena buat sebagian orang pengakuan mengerikan. Bisa jadi digosipin, bisa jadi dijelek-jelekin, dan kita hidup dalam dunia yang lagi toksik banget dengan hal yang namanya saling menjelekan, yang namanya rasis, yang namanya membeda-bedakan, menganggap rendah, sangat ini sekali, marak sekali. Makanya kalau ada orang seperti itu, doakan. Yang pertama udah kasih aja, kasih pujian sama dia, temukan hal yang baik dari dia yang mungkin dia belum lihat. Mungkin kamu bisa bilang, bro, tahu nggak? Gue percaya lu tuh orang yang luar biasa loh. Mungkin dibalik semua kekurangan lu, gue bisa lihat lu A, B, C. Tapi jangan bohong. Kamu harus belajar temukan hal yang baik dalam dia. Inilah yang namanya nubuatan. Melihat orang dari kacamata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang dia, itu yang kita katakan sama dia. Itu makanya kita mengatakan hal-hal tersebut. Dan itu sangat bisa memotivasi dan sangat bisa membangun. Sampai dia akhirnya mengakui dia punya luka batin. Oke, wow. Itu menjawab tentang luka batin. Nah, tadi Kak Radit sempat menyinggung tentang lingkungan kita semakin hari semakin toksik ya, Kak. Nah, biasanya lingkungan yang toksik ini biasanya membuat anak muda sekarang merasa insecure gitu. Nah,
Nah, sekarang kan banyak anak muda yang sering insecure atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, sehingga dia merasa bahwa hidupnya itu paling menyedihkan, paling nggak berharga gitu. Nah, menurut kakak bagaimana? Apakah ada saran untuk anak muda yang sedang insecure gitu, sedang mengalami seperti itu? Bagaimana kak? Oke, yang pertama kenali dulu lingkunganmu. Kalau memang kamu ada di sekeliling orang-orang yang insecure, gak hanya insecure, tapi orang-orang yang memang menuhankan rasa insecure itu, kamu harus keluar segera. Karena itu lingkungan yang berbahaya. Kamu harus punya lingkungan yang setiap hari kamu, bukan setiap hari, kamu harus punya lingkungan inti, ya, yang benar-benar bisa membangun gambar diri kamu yang berdasar sama firman Tuhan. Maksud Kak Radit bukan tinggalin komunitas itu ya, tetapi kalau memang itu satu-satunya komunitas kamu harus cari komunitas lain. Dan jangan terlalu banyak main sama lingkungan yang seperti itu. Jangan juga ditinggalin. Jadikan itu sebuah tempat misi untuk kamu bisa menceritakan kasih Tuhan. Tapi kalau itu satu-satunya, kamu dalam bahaya. Makanya kamu ambil lingkungan yang benar-benar baik, positif, kuat, memegang firman Tuhan sebagai identitas dan sebagainya. Dan kembali lagi, kamu butuh sekali untuk percaya sama apa yang firman Tuhan katakan, nggak ada obat lain. Kalau memang saking parahnya, sampai kamu depresi, sampai kepada tubuh kamu, ada ya orang depresi sampai panic attack, tubuhnya gemetar, ya kamu butuh yang namanya pengobatan medis atau pengobatan psikis. Datanglah ke psikolog, nggak apa-apa kok. Kamu nggak akan jadi aneh juga kalau kamu ke psikolog. Karena pernah berpikir untuk ke psikolog. Mereka kan juga adalah berkat Tuhan. Ya, mereka adalah hikmat Tuhan untuk membantu kita. Tapi sumbernya, sekali lagi, sampai kita harus datang ke Tuhan. Ya, tapi kalau memang belum bisa, minta bantuan sama hamba Tuhan, komunitas-komunitas yang membangun, atau sama dokter atau psikolog. Gitu. Oke, wow. Thank you Kak Radit. Nah, ini tadi tentang, kan kita mungkin udah mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri. Nah, bagaimana ketika orang lain yang tidak mau mengampuni kita? Ketika kita pernah buat salah sama dia. Nah. Ya, jadi tugas kita cuma minta maaf, dan kalau memang dia masih marah-marah untuk, ya kenapa kamu begitu, ya kita menjelaskan saja. Tapi kalau dia nggak mau mengampuni, itu urusan dia sama Tuhan. Tugas kamu hanya memastikan kamu minta ampun dan sudah menjelaskan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang nggak harus dijelasin juga, cukup minta maaf, ya sudah. Habis itu urusan dia masih pahit sama kamu, ya itu urusan dia sama Tuhan. Kamu jangan sampai terbeban. Oke, itu gitu. Apakah kita perlu menunjukkan bahwa kita sudah berubah, menunjukkan niat kita sudah berubah ke dia? Sebenarnya kita nggak bertanggung jawab untuk melakukan itu sih. Yang penting kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menunjukkan bahwa saya berbuat salah sama orang ini dan saya bertobat di hadapan Tuhan dan saya mau jadi pribadi yang baik. Tapi nggak perlu jadi kayak, kamu nggak apa-apa kan hari ini kan? Bener nggak kamu masih yang punya? Jangan, itu namanya kamu jadi toksik nanti. Nah, inilah kadang-kadang kita memiliki rasa nggak enak, seperti ingin mengendalikan situasi. Ini juga nggak boleh. Ini bukan sebuah perbuatan yang baik atau sehat. Tugas kita minta ampun dan tetap berbuat baik. Tapi kalau memang dia nggak suka, ya udah hormati pandangan dia, hormati asumsi dia. Kalau memang dia memfitnah kamu, ya udah, kan kamu di mata Tuhan spesial. Kalau orang spesial mah dijelekin nggak apa-apa tuh. Kan kita tahu kita spesial. Gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin kita spesial, dijelek-jelekin, wah mati-matian kita untuk mencoba membenarkan asumsi. Nanti gimana Kak? Kalau nampakku jelek? Ya nggak apa-apa. Nama Yesus juga jelek kok di beberapa orang. Sampai hari ini nama Yesus dibilang sebuah kesesatan. Tapi Yesus santai aja. Dia lagi di pantai sama malaikat-malaikat sekarang. Ya kan lagi minum kopi. Enggak lah. Ya. Yesus tenang-tenang saja karena dia pribadi yang aman. Dia sumber kasih. Nah, jadi kita harus juga aman. Yang penting kita sadar betul, kita sama Tuhan benar, dan kita punya komunitas yang bisa negur kita, yang bisa mengenal kita, supaya kita benar-benar dalam lingkungan yang sehat untuk kita bertumbuh dalam cinta Tuhan. Oke, wow, sudah sangat lengkap. Tadi beberapa pertanyaan aku lihat banyak yang sama, jadi
Aku pikir nggak usah ditanyakan lagi kan, udah di pertanyaan. Nah, Oke. ini yang terakhir kan satu pertanyaan terakhir tentang yang luka hati tadi. Nah, luka itu kan pasti mau gimana pun tetap aja meninggalkan bekas. Apakah bekasnya itu harus kita pendam sampai kita lupakan atau perlu untuk pelajaran gitu, untuk pelajaran? Iya. Sebenarnya ini berita baiknya ya. Ketika Yesus dia bangkit, lalu dia datang ke murid-muridnya. Lalu teman-teman ingat nggak waktu dia masuk ke rumah itu yang dia tembus, terus murid-murid Tuhan Yesus takut karena dipikir setan, gitu kan? Untuk Yesus nggak tersinggung disamain sama Susana ya. Jadi akhirnya habis itu Yesus bilang, aku bukan hantu, ya. Lihat nih tanganku. Ada apa di situ? Ada bolong di situ. Ada bekas luka. Jadi gini, bekas lukamu adalah kekuatan terbesarmu untuk menunjukkan Tuhan nyata di hidupmu. Makanya pastiin itu jadi bekas luka, jangan jadi borok, ya. Karena kalau luka nggak diobatin, nanti jadi borok, tetanus, amputasi. Kamu kehilangan masa depanmu, kamu kehilangan pertemananmu, tapi izinkan luka itu dan kamu pasti terluka. Kamu pasti terluka. Tanamkan ini dalam hidupmu. Dalam mencintai seseorang, kamu pasti terluka. Karena cinta adalah sebuah kerelaan untuk kamu dilukai tanpa syarat. Itu cinta. Nah, makanya kita harus mempersiapkan hati kita. Ketika kita terluka, kita ambil waktu untuk disembuhkan. Ya, untuk berdiam diri, mengobati dengan firman Tuhan, mengobati dengan komunitas-komunitas yang baik, sehingga luka itu nggak mungkin hilang. Tapi dia berubah jadi apa? Bekas luka. So, bekas lukamu adalah tanda bahwa Tuhan bersama dengan kamu. Dan ini bisa jadi kesaksian. Ya, ini bisa jadi kesaksian buat hidupmu. Gitu. Thank you, bro. Wow, keren kali. Semua pertanyaan sudah terjawab. Kita semua pasti merasa terberkati berkat sharing yang sudah Kak Radit sampaikan.